Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Nona muda, mengapa kita tidak membicarakan ini? Sang guru roh berinisiatif berbicara dengan Xiaoha, karena ia yakin bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan Xiaoha dalam pertarungan. Dan jika Du bersaudara terus melawan Yuan, cepat atau lambat mereka juga akan kalah darinya dan kehilangan nyawa mereka. Karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa memohon pengampunan mereka, berharap setidaknya mereka akan mengampuni nyawa Du bersaudara. Lalu dia berkata, "Mengapa kita tidak bernegosiasi? Jika Anda membiarkan Tuan Muda meninggalkan tempat ini dengan selamat, keluarga Du akan memberikan kompensasi atas masalah yang telah mereka timbulkan bagi Tuan Muda Anda." "Biarkan mereka pergi," katamu. "Tapi merekalah yang dengan sukarela menerkam kakak Yuan." Xiaoha menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. "Aku tidak akan menyangkal bahwa Tuan Muda yang bersalah di sini, tetapi kalian tidak akan mendapatkan apapun dengan membunuh mereka. Bahkan jika kalian membunuh mereka, terlepas dari latar belakang kalian, keluarga Du akan melakukan segala daya untuk membalaskan kematian mereka. Dan aku yakin kalian berdua tidak ingin seluruh keluarga Du mengejar kalian." "Keluarga Du? Aku belum pernah mendengar nama mereka sebelumnya," kata Xiaoha. Sang guru roh tercengang. Meskipun keluarga Du bukanlah keluarga terkuat di dunia, mereka cukup terkenal di dunia kultivasi, dengan banyak ahli berperingkat guru roh agung di dalam keluarga mereka. Dan bahkan jika seseorang tidak mengetahui prestasi mereka, setidaknya mereka akan mengetahui reputasi mereka. Lagi pula, jika aku membunuh kalian bertiga, bagaimana keluarga Du akan tahu siapa yang membunuh kalian? Bahkan jika salah satu dari kalian berhasil melarikan diri, apakah kalian tahu siapa kami? Bagaimana kalian akan menemukan kami?" Xiaoha bertanya kepadanya dengan tatapan dingin yang tidak sesuai dengan penampilannya yang kekanak-kanakan. Wajah Master Roh langsung memucat setelah mendengar perkataan Xiaoha, dan dia mulai menyadari betapa gentingnya situasi mereka. Jika Xiaoha membunuh Du bersaudara, termasuk dirinya, siapa yang akan memberitahu keluarga Du tentang pelakunya? Kecuali mereka bisa berbicara dengan hantu, mereka tidak akan pernah menemukan kebenaran. Kumohon, kasihanilah Nona muda. Tidak perlu menumpahkan darah karena masalah kecil seperti ini kan? Pada akhirnya mereka berdua hanyalah junior yang membiarkan kesombongan dan keangkuhan mereka menguasai diri. Ada banyak orang seperti mereka di luar sana, dan aku yakin Tuan Mudamu pun pernah melakukan kesalahan. Sang guru roh mulai memohon, dan jika bukan karena tekanan Xiaoha padanya, dia pasti sudah bersujud kepadanya. "Jangan samakan kakak Yuan dengan kedua perempuan itu. Dia adalah kakak yang baik hati yang bermain dengan Xiaoha ketika tidak ada orang lain yang mau." Xiaoha berteriak, tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang mencekik sang guru roh. "Aku tidak bisa bernapas." Sang guru roh mulai tercekak. Sementara itu, tepat saat Yuan menjatuhkan Du bersaudara ke tanah, dia menyadari aura mengerikan di belakangnya, yang membuatnya berbalik dan melihat. "Xiaoha." Ketika melihat ekspresi tidak menyenangkan di wajah Xiaoha, pikiran pertamanya adalah bahwa guru roh telah melakukan sesuatu kepadanya. Jadi dia mengabaikan Du bersaudara dan segera bergegas ke sisinya. "Kamu baik-baik saja, Xiaoha?" Dengan mendengar suara Yuan, Xiaoha tersadar dari amarahnya dan menoleh ke arahnya yang sedang menatapnya dengan ekspresi khawatir. "Apakah ada bagian tubuhmu yang terluka?" tanyanya. Dan wanita itu mengangguk. "Xiaoha baik-baik saja, kakak Yuan." "Begitu ya? Senang mendengarnya," desahnya lega. Setelah mengetahui bahwa Xiaoha selamat, Yuan akhirnya memperhatikan Master Roh yang terbaring di tanah, yang terengah-engah, seolah-olah baru saja berlari maraton. "Apa yang terjadi padanya?" gumamnya kepada Xiaoha. Xiaoha tidak tahu, dia mengangkat bahunya dengan santai. Setelah mengatur napasnya, sang guru roh berkata, "Kumohon, aku memohon, jangan bunuh kami. Itu bukan wewenangku untuk menentukan," kata Xiaoha, lalu menoleh ke arah Yuan yang tampak tercengang. "Apa yang dia bicarakan? Mengapa aku harus membunuh mereka?" tanya Yuan. "Hah? Kamu tidak akan membunuh kami?" Sang guru roh menatapnya dengan mata terbuka lebar penuh keterjutan. "Tentu saja tidak. Meskipun aku sedikit marah tentang semuanya hari ini, aku tidak seperti sebagian orang yang akan membunuh orang lain hanya karena tersinggung. Namun bukan berarti aku tidak akan pernah membunuh siapapun karena aku pun punya batas," kata Yuan kepadanya. "Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih atas belas kasihmu. Saya akan segera pergi bersama mereka berdua, dan kami tidak akan muncul di hadapanmu lagi." Sang guru roh bersujud kepadanya dengan air mata di matanya. "Tunggu sebentar, siapa yang bilang kamu bisa pergi secepat ini?" Yuan tiba-tiba berkata. "Hah?" Sang guru roh menatapnya dengan mata terbuka lebar.
Energiku habis tak terduga setelah bertarung dengan kedua orang itu. Padahal beberapa waktu lalu, aku menghabiskan 500 koin emas untuk mengisi perutku. Sekarang aku merasa seperti membuang-buang uangku. Bagaimana kamu akan mengganti kerugianku atas tragedi ini? Kata Yuan kepadanya dengan mengkerutkan kening. Bukan hanya Master Roh, bahkan Xiaoha pun menatapnya dengan mata terbuka lebar penuh keterjutan. Tentu saja, meskipun ini tidak banyak karena Tuan Muda sudah menggunakan sebagian besar, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Sang guru roh cepat mengambil kantong uangnya dan memberikannya kepada Yuan, seolah-olah mempersembahkan sesaji kepada dewa. Aku tak pernah menyangka akan tiba hari di mana aku menjadi korban pemerasan, dan itu pun dari seorang junior ranah prajurit roh. Serunya dalam hati, merasakan harga dirinya sebagai seorang guru roh hancur keping-keping. Yuan berdehem dan menerima kantong uang itu tanpa sedikit pun rasa malu di wajahnya, lalu berkata, "Terima kasih atas donasinya." "Donasi, omong kosong," serunya dalam hati. Tetapi dia tidak berani mengeluh dalam hati, karena dia takut Yuan akan berubah pikiran dan membunuh mereka semua. "Anda bisa pergi sekarang." Setelah menerima izin dari Yuan, sang guru roh segera pergi untuk menjemput Du bersaudara dan cepat meninggalkan tempat itu. "Tunggu sebentar, kamu membawa kami kemana? Kita belum kalah darinya. Biarkan aku melawannya. Aku tidak akan bisa tidur malam ini jika aku tidak mengalahkannya." Kedua saudara Du berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman Master Roh, tetapi karena berada di alam yang sama sekali di bawahnya, mereka dengan mudah dibawa olehnya dan menghilang beberapa saat kemudian. Setelah Master Roh dan Du bersaudara pergi, Xiahua berkata, "Saudara Yuan, mengapa kau membiarkan mereka pergi? Mengetahui kepribadian mereka, Du bersaudara pasti tidak akan memaafkanmu atas apa yang terjadi hari ini. Dan mereka pasti akan kembali lebih kuat untuk membalas dendam suatu hari nanti." Xiahua menyadari kepribadian baik kakak Yuan, dan kakak Yuan baru saja menjadi kultivator. Jadi membunuh orang mungkin masih sulit bagimu, tetapi ada orang-orang di dunia ini yang lebih baik mati. Karena meskipun mereka tidak lagi menimbulkan ancaman bagimu, mereka pasti akan menjadi ancaman bagi orang lain. Dunia kultivasi adalah tempat di mana jika kamu tidak memangsa musuhmu, mereka pada akhirnya akan memangsamu. Jadi kamu harus menjadi orang yang memangsa orang lain, bukan sebaliknya. Mendengar ceramah Xiahua, Yuan menghela napas. "Aku tahu aku mungkin naif, bahkan mungkin bodoh di matamu. Dan orang-orang ini hanyalah NPC dalam sebuah game. Tetapi aku tidak ingin membunuh manusia lain kecuali benar-benar diperlukan. Karena aku takut itu akan berdampak negatif pada pikiranku. Karena sudah beberapa kali aku lupa bahwa aku sebenarnya berada di dalam sebuah video game. Memperlakukan dunia ini seolah-olah itu adalah dunia nyata." Xiahua mendengarkan kata-katanya dalam diam. Dan meskipun dia hanya mengerti setengahnya, dia tahu apa yang ingin dia sampaikan. Dan dia berkata setelahnya, "Saudara Yuan, apa yang kau alami hari ini hanyalah puncak dari dunia kultivasi dan sangat umum di dunia kita. Akan ada lebih banyak orang seperti Du bersaudara di luar sana. Dan bahkan akan ada orang-orang dengan kepribadian yang jauh lebih buruk. Kau juga akan menghadapi situasi serupa di masa depan, terkadang lebih dari sekali dalam sehari. Dan kecuali kau kuat, cukup kuat untuk menangani situasi apapun yang menghampirimu, kau akan selalu ditindas oleh orang-orang yang kuat dan berkuasa." Senyum getir muncul di wajah Yuan. "Kurasa menjalani hidup sebagai seorang kultivator tidak semudah yang kupikirkan sebelumnya. Aku hanya berharap aku tidak akan menjadi seseorang yang tidak bermoral atau seseorang yang acuh tak acuh terhadap hidup orang lain seperti Du bersaudara." "Jangan khawatir, saudara Yuan. Jika kau pernah tersesat dalam jalan kultivasimu atau merasa seperti menjadi orang yang berbeda, Xiahua akan ada di sana untuk membantumu kembali normal." "Terima kasih Xiahua. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk membiasakan diri dengan dunia dan gaya hidup baru sebagai seorang kultivator tanpa menjadi beban bagimu." Orang akan selalu berubah, tetapi bagaimana mereka berubah itulah yang benar-benar penting. Selama kakak Iwan tetap menjadi kakak yang baik seperti sekarang, tidak apa-apa meskipun kau sedikit berubah, kata Xiahua kepadanya. "Haha, kau benar-benar seperti adik perempuanku, yang sebenarnya lebih dewasa dan cerdas daripada yang terlihat." Yuan mengkekak, merasa seolah-olah dia bisa melihat Yurou dalam bayangan Xiahua. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kakak Iwan? Apakah kau terluka saat bertarung dengan kakak bersaudara?" Xiahua bertanya padanya. "Selain beberapa luka goresan ringan dan merasa sedikit lapar lagi, aku baik-baik saja," ucapnya dengan ekspresi bersemangat. Xiahua mengangguk dan melanjutkan. "Pengalaman dan wawasan kakak Iwan telah meningkat secara signifikan dari pertarungan tersebut.
Jika kita terus seperti ini, Kakak Iwan akan segera siap untuk melawan monster tingkat prajurit roh. Lalu apa yang kita tunggu? Mari kita lanjutkan latihan, kata Iwan dengan antusias. Kakak Iwan benar-benar suka bertarung ya, kata Xiahua sambil tersenyum. Tentu saja, karena aku merasa benar-benar hidup saat bertarung. Aku juga menikmati menggerakkan tubuhku, mengayunkan pedang dan sensasi mendebarkan yang didapat dari bertarung. Yuan mengangguk. Tak lama kemudian keduanya mulai berjalan lebih jauh ke dalam hutan belantara. Dan Yuan terus mengasah keterampilan pedangnya, sementara Xiahua membantunya dengan menemukan semua monster untuknya. Setelah berjam-jam berlatih menggunakan pedang, sebuah pemberitahuan muncul di hadapan Yuan. Kemampuanmu menggunakan pedang telah meningkat secara signifikan. Pemahamanmu tentang pedang telah mencapai tingkatan baru. Anda telah memenuhi kriteria untuk mempelajari aura pedang. Aura pedang? Yuan mengangkat alisnya dengan mendengar istilah baru ini. Xiahua, apa itu aura pedang? Dia memutuskan untuk bertanya pada satu-satunya ahli yang ada. Aura pedang? Apakah kemampuan pedang Kakak Iwan sudah mencapai level di mana dia bisa mempelajari aura pedang? Xiahua menatapnya dengan wajah terkejut. Aku bahkan tidak tahu itu apa, tetapi setelah mendengar nada bicaramu, aku kira itu sesuatu yang mengesankan. Tentu saja, itu sesuatu yang mengesankan. Hanya pendekar sejati yang bisa mempelajari aura pedang. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan berlatih pedang. Karena kamu bisa berlatih pedang seumur hidupmu dan tidak memahami aura pedang. Sementara beberapa orang bisa melakukannya dalam beberapa tahun pelatihan. Orang-orang dengan aura pedang juga disebut master pedang. Namun Kakak Iwan baru berlatih pedang selama beberapa hari. Jika orang-orang mengetahui talentamu, akan ada banyak master pedang yang akan memohon agar kamu menjadi murid mereka. Kata Xiahua kepadanya dengan penuh semangat. Kau terlalu memujiku lagi, itu membuatku tersipu, kata Yuan dengan wajah sedikit memerah. Lalu bisakah kamu mengajarku cara menggunakan aura pedang ini? Dia bertanya padanya beberapa saat kemudian. Xiahua menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin bagi Xiahua, karena aku bukan seorang master pedang, jadi aku tidak mengerti aura pedang. Begitu, lalu bagaimana orang biasanya mempelajari aura pedang? Melalui pelatihan saudara Yuan, begitu kamu memahami aura pedang, hanya masalah waktu sebelum kamu mempelajarinya. Bahkan semua master pedang pada akhirnya akan mempelajari aura pedang selama mereka terus berlatih dengan pedang. Lalu saya tidak perlu melakukan hal khusus apapun. Yuan bertanya dan Xiahua menggelengkan kepalanya. Aku penasaran berapa lama waktu yang diperlukan untuk mempelajari aura pedang. Yuan merenung dalam hati, sambil menatap pedang di tangannya dengan ekspresi bengong. Jika dua bersaudara benar-benar memutuskan untuk kembali membalas dendam, aku akan siap menghadapi mereka, dan aku tidak akan membiarkan mereka lolos untuk kedua kalinya. Setelah memenuhi kriteria untuk mempelajari aura pedang, Yuan dan Xiahua melanjutkan perburuan monster selama beberapa jam. Aku sudah berlatih pedang tanpa henti selama 5 jam, tapi aku masih belum bisa mempelajari aura pedang ini. Yuan menghela. Akan lebih mengejutkan jika Kakak Iwan benar-benar mempelajari aura pedang dalam waktu sesingkat itu. Bahkan, para jenius terbaik di surga tinggi pun perlu berlatih selama bertahun-tahun sebelum mereka dapat mempelajari aura pedang, kata Xiahua kepadanya. Tidak perlu terburu-buru, Saudara Yuan. Kau tanpa ragu adalah seorang jenius yang terlahir dengan bakat luar biasa dalam menggunakan pedang. Jika kau cukup berlatih, cepat atau lambat, kau pasti akan mempelajari aura pedang. Yuan mengangguk dan mereka kembali berburu monster lainnya. Setelah membunuh beberapa monster, sebuah notifikasi muncul di hadapan Yuan. Selamat, kamu telah membunuh total 1000 monster. Kamu telah mendapatkan gelar pemburu monster pemula. Karena gelar Anda pemburu monster pemula, semua kerusakan yang Anda berikan kepada monster akan meningkat sebesar 10%. Monster akan merasakan lebih banyak rasa sakit dari serangan Anda seiring dengan meningkatnya kerusakan yang Anda berikan kepada mereka. Ini gelar keduaku, dan bahkan memiliki efek yang sangat bermanfaat. Yuan bertanya-tanya dalam hati apakah gelar adalah hal yang umum di Cultivation Online. Tentu saja karena kurangnya panduan untuk game ini, dia tidak bisa tahu pasti tanpa berbicara dengan orang lain atau mencarinya di internet. Beberapa saat kemudian, Xiahua tiba-tiba berhenti bergerak dan berkata, Saudara Yuan, ada seseorang di depan kita. Oh, apa yang sedang dilakukan? Tanya Yuan. Dia tampak mondar-mandir di depan pintu masuk gua ini dengan ekspresi sedih di wajahnya. Mendengar ucapan Xiahua, Yuan berpikir, apakah dia NPC atau pemain? Mari kita lihat situasinya. Jika dia benar-benar khawatir, mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantunya, katanya. Xiahua mengangguk, dan mereka berjalan menuju pintu masuk gua ini.
Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan kulit pucat memasuki pandangan mereka, dan pria parubaya itu pun menyadari kehadiran mereka. Ah, tampaknya permohonanku akhirnya sampai ke surga. Mohon para kultivator yang terhormat, aku butuh bantuan kalian. Pria parubaya itu segera mendekati mereka dengan mata berkaca-kaca dan ekspresi putus asa. Ada apa? Tanya Yuan padanya. Putriku, dia ditangkap oleh monster yang menakutkan dan dibawa ke dalam gua. Kumohon, bisakah kalian membantuku membawanya kembali? Aku akan melakukan apa saja sebagai balasan atas bantuan kalian. Kumohon, para penyelamat. Pria parubaya itu bahkan berlutut dan bersujud kepada Yuan. Anda telah menerima misi. Quest, permohonan pria tak dikenal. Lokasi, Gua Sunyi Laba-Laba Iblis. Tingkat kesulitan, sedang. Deskripsi misi, bantulah pria itu dengan menyelamatkan putrinya dari laba-laba iblis. Sebuah misi, Yuan langsung tertarik karena ini pertama kalinya dia menemui misi biasa. Xiahua, apa itu laba-laba iblis? Dia memutuskan untuk bertanya kepadanya terlebih dahulu. Laba-laba iblis adalah monster cerdas dan licik yang biasanya tinggal di dalam gua seperti ini, dan mereka biasanya berada di level prajurit roh, kata Xiahua kepadanya. Menurutmu bisakah aku mengalahkan laba-laba iblis dengan levelku saat ini? Xiahua mengangguk dan berkata, selama kultivasinya di bawah tingkat ketiga, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kakak Yuan. Yuan menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya, lalu menatap pria parubaya itu dan berkata, baiklah, kita akan membantumu menyelamatkan putrimu. Anda telah menerima misi, permohonan orang tak dikenal. Oh, terima kasih banyak prajurit berani. Kau bisa berterima kasih kepadaku setelah aku kembali bersama putrimu, kata Yuan kepadanya sebelum mendekati gua. Anda akan memasuki Gua Sunyi Laba-Laba Iblis. Level yang disarankan, prajurit roh level 3 ke atas. Ayo kita pergi, Xiahua, kata Yuan kepadanya, yang mengangguk dengan kilat misterius di matanya. Begitu Yuan dan Xiahua memasuki gua beberapa saat kemudian, pria parubaya yang berdiri di luar sana menangis dalam hati. Akhirnya, aku akhirnya bebas. Tempat ini tidak segelap yang kukira, kata Yuan setelah menyadari bahwa dia bisa melihat ke dalam meskipun terlihat gelap dari luar. Itu karena semua indera kakak Yuan telah meningkat setelah menjadi seorang kultivator, kata Xiahua. Lalu dia melanjutkan, ngomong-ngomong kakak Yuan harus hati-hati. Hah? Apakah kau sudah bisa merasakan laba-laba iblis? Namun Xiahua menggelengkan kepalanya dan berkata, pria di luar sana, dia berbohong kepada kita. Mata Yuan terbelalak dengan kesakit setelah mendengar kata-kata itu dan dia bertanya, apa maksudmu? Mengapa dia berbohong kepada kita? Dan bagaimana kau bisa tahu? Karena Xiahua telah menjelajahi seluruh gua ini dengan indera spiritualnya, dan dia tidak dapat merasakan keberadaan putri pria di luar sana di dalam tempat ini. Namun ada laba-laba iblis di sini. Namun keputusasaan di matanya tampak sangat nyata, begitu juga air matanya. Bagaimana jika laba-laba iblis itu sudah memakan putrinya? Tanya Yuan masih merasa sedikit tidak yakin. Itu tidak mungkin, karena Xiahua pasti dapat merasakan darahnya. Mungkin pria di luar sana bekerja untuk laba-laba iblis dengan memancing orang ke tempat ini untuknya. Lagi pula laba-laba iblis adalah makhluk yang sangat licik dan cerdas. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk menggunakan manusia untuk memancing manusia lain ke tempat tinggal mereka. Tidak mungkin. Yuan berhenti bergerak dan berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak meragukan pria itu sedetik pun karena quest-nya. Jika pria itu benar-benar menipu mereka, mengapa quest muncul, bahkan memintanya untuk menyelamatkan putrinya? Itu sama sekali tidak masuk akal. Lalu bagaimana jika kita berbalik dan meninggalkan tempat ini? Tanya Yuan kepadanya. Kita bisa melakukan itu, tapi bukankah kakak Yuan ingin melawan monster di level prajurit roh? Ini bisa menjadi kesempatan bagus bagi kakak Yuan. Tentunya, Xiahua berpikir demikian. Menurutmu begitu? Yuan menunjukkan senyum getir di wajahnya. Haruskah dia melanjutkan pencarian yang mungkin merupakan jebakan ini, atau haruskah dia berbalik dan menyerah saja? Setelah berdiri di sana dengan wajah berpikir sebentar, Yuan akhirnya berkata, baiklah, mari kita lakukan ini. Sekalipun pria itu mungkin telah memancing kita ke dalam jebakan ini, jika aku pergi sekarang, siapa tahu berapa banyak lagi orang yang akan menjadi korban dari rencana ini jika aku biarkan saja. Ceritakan lebih banyak tentang laba-laba iblis itu, Xiahua. Apakah dia memiliki kelemahan fatal? Xiahua mengangguk dan berkata, laba-laba iblis dikenal karena racunnya yang sangat kuat yang dapat dengan mudah membunuh seseorang di bawah level prajurit roh hanya dalam hitungan detik, dan cakarnya yang tajam yang dapat memotong batu besar seolah-olah itu kertas. Namun, selama Anda menghindari dua serangan mematikan ini, laba-laba iblis tidak berbeda dengan laba-laba berukuran besar biasa. Kau membuatnya terdengar seolah-olah menghindari serangan-serangan itu adalah tugas yang mudah.
Yuan menatapnya dengan alis terangkat. Meskipun laba-laba iblis memiliki serangan yang kuat, ia kurang cepat untuk memanfaatkan kekuatan mentahnya. Jadi, selama kakak Yuan memperhatikan, Anda seharusnya tidak mengalami masalah dalam menghindari serangannya. Aku harap begitu, Yuan menghela napas. Mereka berdua mulai berjalan lebih dalam ke dalam gua hingga mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti pintu masuk ke area lain di dalam gua. Ini pasti ruang bos, guam Yuan pada dirinya sendiri setelah melihat pintu masuk mencurigakan yang memancarkan aura yang menjengkelkan. Laba-laba iblis berada tepat di balik titik itu, saudara Yuan, dan tampaknya berada di alam prajurit roh tingkat keempat, kata Xiaohua kepadanya setelah mencarinya menggunakan indera spiritualnya. Level keempat, itu satu level lebih tinggi dari level yang direkomendasikan untukmu, kata Yuan. Kakak Yuan adalah seorang jenius, jadi semuanya akan baik-baik saja. Xiaohua mengacungkan ibu jarinya ke arahnya. Aku merasa kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanku. Jangan khawatir kakak Yuan, jika kau dalam kesulitan, Xiaohua akan datang menyelamatkanmu, jadi kau bisa bertarung sepuasmu. Aku harap begitu. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Aku mati dan memulai kultivasi dari awal lagi. Ya sudahlah, mari kita coba. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk mempersiapkan diri secara mental, Yuan mulai berjalan menuju ruang bos dengan pedang di tangannya. Setelah memasuki ruang bos, Yuan dapat melihat area luas dengan jaring laba-laba dan tulang berserakan di tanah, tetapi tidak ada tanda-tanda laba-laba iblis. Di mana laba-laba iblis itu? Tanyanya setelah melihat ke kiri dan ke kanan, tanpa melihat monster tersebut. Itu urusanmu, kakak Yuan, kata Xiaohua kepadanya. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelum aku masuk ke ruang ini? Yuan segera mendongak ke langit-langit di mana monster setinggi 5 meter dengan tubuh setengah manusia dan setengah laba-laba sedang bergelantungan di jaring yang menutupi seluruh langit-langit gua. Benda itu sangat besar, seru Yuan dengan ekspresi ketakutan karena dia belum pernah melihat sesuatu yang semenakutkan ini sebelumnya. Tidak hanya tampak seperti monster yang langsung keluar dari film horor, tetapi makhluk itu juga memiliki 8 kaki yang besar dan tajam, dan masing-masing kaki tersebut sebesar seluruh tubuh Yuan. Hati-hati kakak Yuan, dia datang. Tepat saat Xiaohua memperingatkannya, laba-laba iblis itu menendang-nendangkan kakinya dan melompat ke arah Yuan dengan mulutnya yang besar terbuka lebar. Astaga! Yuan langsung melompat mundur. Laba-laba iblis itu mendarat beberapa saat kemudian, menghancurkan tanah yang kokoh dengan mudah. Sepertinya kita berhadapan dengan makhluk yang cukup lincah di sini. Laba-laba iblis itu tiba-tiba berbicara dengan suara serak. Ia bisa berbicara. Yuan benar-benar terkejut karena dia tidak menyangka laba-laba iblis itu tiba-tiba mulai berbicara dalam bahasa manusia. Beberapa makhluk iblis dapat memperoleh kemampuan berbicara setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu, kata Xiaohua kepadanya. Karena ia bisa berbicara, sebaiknya aku menanyainya, kata Yuan, dan ia melanjutkan. Laba-laba iblis, apa yang terjadi pada putri pria yang di luar sana? Apa? Kau tanya? Tentu saja aku memakannya. Hahaha. Laba-laba iblis itu tertawa berbahak-bahak, membuat Yuan merinding. Daging anak-anak baunya dan rasanya paling enak. Meskipun aku sudah berjanji pada pria itu bahwa aku akan mengembalikan putrinya jika dia membawakan 10 manusia, aku tidak bisa menahan keinginanku dan aku memakan daging dan tulangnya pada hari kedua. Laba-laba iblis itu memasang ekspresi bahagia di wajahnya menyerupai manusia saat mengingat kembali saat ia memakan daging garis manusia itu. Kau bangsat, Yuan menyipitkan matanya karena marah, dan ia memancarkan niat membunuh untuk pertama kalinya. Anda telah memperoleh informasi baru untuk misi permohonan orang tidak dikenal. Quest permohonan pria tidak dikenal telah diperbaharui. Deskripsi misi, bunuh laba-laba iblis yang memakan putri pria itu. Aku suka tatapan matamu, mirip tatapan binatang buas. Sebuah seringai muncul di wajah laba-laba iblis dan ia melanjutkan bicara. Namun, kau hanya berada di alam prajurit roh tingkat pertama. Kau tidak bisa mengalahkanku, jadi sebaiknya kau menyerah saja dan biarkan aku memakanmu. Laba-laba iblis itu kemudian menoleh ke arah Xiaohua dan berkata, ini benar-benar hari keberuntunganku. Kulitmu sangat halus dan indah, baunya juga jauh lebih harum daripada anak yang lain. Aku yakin kau juga akan terasa jauh lebih anak. Senyum di wajahnya semakin melebar ketika membayangkan menggigit tubuh Xiaohua yang menggoda itu. Karena kau sangat suka makan, aku akan membiarkanmu memakan pedangku. Yuan berteriak, dan ia menyerbu laba-laba iblis dengan pedang terangkat di tangannya. Serangan pedang berdarah. Aura merah menyelimuti bila pedang menciptakan lengkung cahaya pedang berwarna merah saat menebas ke arah laba-laba iblis. Laba-laba iblis itu dengan cepat menangkis serangan Yuan dengan salah satu kakinya, dan benturan itu terdengar seperti dua pedang yang bertabrakan. Ini keras,
Yuan terkejut melihat betapa kerasnya kaki laba-laba iblis itu, merasa seolah-olah terbuat dari logam. Namun, Yuan bukanlah satu-satunya yang terkejut setelah percakapan itu, karena laba-laba iblis juga terkejut atas kekuatan Yuan. Bagaimana mungkin manusia ini memiliki kekuatan sebesar itu, padahal dia baru berada di alam prajurit roh tingkat pertama? Dia bahkan berhasil memotong kakiku yang lebih keras dari baja dengan satu serangan. Laba-laba iblis itu menatap tebasan pedang itu dengan mata terbelalak penuh keterjebakan. Sepertinya kau punya kemampuan, kultivator. Laba-laba iblis itu memperlihatkan senyum mengerikan kepadanya, dan ia melanjutkan bicara. Namun, kau tidak akan bisa mengalahkanku jika hanya itu kekuatanmu. Kau terlalu banyak bicara untuk seekor monster, kata Yuan, dan ia kembali menyerang laba-laba iblis. Betapa beraninya. Laba-laba iblis itu menggunakan kakinya untuk menyerang Yuan, tetapi dia dengan mudah menghindarinya. Seperti yang dikatakan Xiaohua, meskipun kuat dan tangguh, kecepatannya sangat lambat dibandingkan dengan kultivator yang sudah aku hadapi. Yuan merasa lega setelah melihat bahwa dia bisa menghindari serangan laba-laba iblis dengan mudah. Serangan pedang berdarah. Yuan mengaktifkan jurus pedangnya dan ia mengarahkannya lurus ke wajah laba-laba iblis. Jika aku tidak bisa memotong kakimu, aku akan langsung menyerang wajahmu. Laba-laba iblis itu menggunakan 2 kaki lagi untuk menutupi wajahnya. Hahaha, apa kau lupa kalau aku punya 8 anggota badan? Matilah untukku. Setelah menangkis serangan Yuan, laba-laba iblis membuka mulutnya dan menyemburkan cairan hijau ke arahnya. Mata Yuan membelalak melihat cairan hijau yang terbang ke arah wajahnya. Tetapi dia tidak lengah, karena dia telah mengamati setiap gerakan laba-laba iblis dengan sangat cermat. Setelah menghindari semburan racun, Yuan menjauhkan diri dari laba-laba iblis dan mengangkat pedangnya dengan cara tertentu. Aku tidak percaya, aku tidak bisa mengalahkanmu. Yuan menarik nafas dalam-dalam sebelum menutup matanya. Beraninya kau menutup mata saat kita bertarung. Apa kau meremehkan aku? Teriak laba-laba iblis itu dengan marah, lalu mulai berlari ke arah Yuan dengan aura yang ganas. Namun, Yuan tetap tenang dan perlahan ia membuka matanya sedetik kemudian, yang bersinar terang dan mata hitamnya tiba-tiba berubah menjadi keemasan. Ketika laba-laba iblis melihat mata emas Yuan, ia segera berhenti berlari ke arahnya dan menatapnya dengan mata menyipit, merasakan firasat buruk yang berasal dari Yuan. Oh, kakak Yuan akhirnya akan menggunakan teknik itu. Xiaohua menonton dengan antusias. Tubuh Yuan tiba-tiba meledak dengan energi spiritual yang sangat besar dan aura surgawi, dan pedangnya memancarkan cahaya keemasan yang begitu terang dan pekat sehingga bilahnya sendiri tidak dapat lagi terlihat, hampir seolah-olah telah berubah menjadi pilar cahaya. Setelah mengangkat pedang ke arah langit, Yuan mengayunkannya secara vertikal, seolah-olah ingin membelah lautan dan memisahkan langit. Serangan pedang yang membelah langit. Kemudian seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari pedang dan menyerbu laba-laba iblis. Dan jika dilihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat bayangan seekor naga di dalam cahaya keemasan tersebut. Laba-laba iblis itu tiba-tiba merasa ingin menoleh, jadi ia perlahan menoleh untuk melihat sosok kecil yang berdiri beberapa meter jauhnya. Dan ketika melihat senyum yang hampir tidak terlihat di wajah Xiaohua, ia segera menyadari mengapa ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan ia meraung keras. Ah, sialan kau manusia. Ketika cahaya keemasan akhirnya mencapai laba-laba iblis, cahaya itu melahap sosok laba-laba iblis sebelum menghancurkan tubuhnya menjadi jutaan keping hingga tidak ada yang tersisa dari keberadaannya. Namun, cahaya keemasan itu tidak berhenti bahkan setelah menghapus laba-laba iblis dan terus terbang menuju ujung gua. Seluruh gua bergetar hebat saat serangan pedang Yuan menciptakan lubang besar di gua tersebut. Selamat, pemain Yuan telah menjadi pemain pertama yang berhasil mengalahkan bos elit laba-laba iblis. Selamat, pemain Yuan telah menjadi pemain pertama yang menaklukkan gua sunyi laba-laba iblis. 2 pengumuman muncul di langit agar dapat dilihat oleh setiap pemain di dunia. Sementara itu di dalam gua sunyi laba-laba iblis, Yuan menatap diam lubang menganga di gua itu, tampak terkejut dengan kekuatan serangan pedang pemecah langit. Seperti yang diharapkan dari sebuah skill tingkat dewa, kemampuannya sangat luar biasa. Gumam Yuan dengan suara linglung. Beberapa saat kemudian, Xiaohua mendekati Yuan dengan 2 benda di tangannya, dan dia berkata, "Saudara Yuan,
Laba-laba iblis menjatuhkan inti monster dan kantung racun. Oh, terima kasih. Yuan menerima inti monster tanpa ragu-ragu, tetapi kemudian menatap kantung racun dengan ekspresi khawatir. Xiaohua, apakah aman memegang benda itu? Tanyanya padanya. Tidak, racunnya terkandung di dalam kantung, jadi kamu tidak akan keracunan. Dia mengangguk. Kantung racun. Bahan. Deskripsi. Item langka yang dijatuhkan oleh laba-laba iblis dapat digunakan untuk memperkuat wenjana atau membuat pil racun. Pokoknya, ayo kita pergi dari sini. Mereka berdua mulai berjalan keluar dari gua, dan beberapa menit kemudian mereka sampai di pintu keluar. Kamu? Apa yang terjadi? Di mana putriku? Ketika pria bertumbuh baruba itu melihat Yuan, matanya membelalak terkejut. Mengapa dia masih hidup? Apa yang terjadi pada laba-laba iblis? Melihat pria bertumbuh baruba itu, Yuan langsung mengerutkan dahi dan berkata padanya, "Beraninya kau berbohong dan memancing kami. Kamu tidak pernah ingin kami menyelamatkan putrimu." Pria bertumbuh baruba itu segera berlutut dan bersujud kepada mereka. "Maafkan saya, para pengkultivator. Saya tidak punya pilihan karena laba-laba iblis telah menculik putri saya. Ia mengatakan jika saya membawa 10 manusia kepadanya, ia akan membiarkan putri saya hidup." Yuan menggelengkan kepala dan berkata padanya, "Sama seperti bagaimana kamu berbohong kepada kami, laba-laba iblis itu juga berbohong kepadamu. Putrimu, dia dimakan olehnya pada hari kedua." "Tidak, mustahil." Pria bertumbuh baruba itu menatap Yuan dengan tak percaya, dan dia memohon kepada Yuan dengan suara penuh keputusasaan. "Please, itu tidak mungkin benar. Dia pasti ada di dalam sana. Aku tidak mendapat keuntungan apapun dengan berbohong kepadamu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa masuk ke dalam dan memeriksanya sendiri. Aku sudah membunuh laba-laba iblis itu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang..." Sebelum Yuan sempat menyelesaikan kalimatnya, pria bertumbuh baruba itu bangkit dan bergegas masuk ke dalam gua, menghilang ke dalam kegelapan.